Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhawat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita berada di hari-hari yang berkah, hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan doa-doa yang kita panjatkan di hari-hari yang terbaik ini mustajab di sisi Allah. Dan amal soleh apapun yang kita kerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah ini, termasuk dalam kaitannya dengan program kegiatan Tabligh Akbar ini, merupakan amal soleh terbaik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayamin al amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni min asril awal min Dzulhijjah, bahwa amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah ini menjadikan amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kecintaan Allah terhadap amal soleh apa saja yang dikerjakan di luar dari 10 hari pertama Zulhijjah ini. Sehingga para sahabat berani menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam ilmu mereka tidak ada yang mengungguli keutamaan berjihad di jalan Allah. Jihad adalah amalan yang utama dalam Islam. Maka mereka mempertanyakan, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah berjihad di bulan-bulan, katakanlah di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, di bulan Sya'ban, atau di bulan yang lainnya di luar dari 10 hari pertama Zulhijjah? Apakah berjihad di waktu-waktu itu kedudukannya dikalahkan oleh beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah? Apakah dengan hanya bersedekah, dengan hanya membaca Al-Quran, dengan hanya bermajelis ilmu bisa mengalahkan kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah pun kedudukannya masih dikalahkan dengan amal soleh apa saja yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Illa, kecuali kharaja ar-rajulu binafsihi wa malihi walam yarji bidzalika minhu syai', kecuali dia berjihad dengan harta dan dirinya, berperang melawan musuh, dan dia kemudian gugur sebagai syuhada, atau tidak ada yang sampai kepada keluarganya kecuali berita dia telah syahid di jalan Allah. Sehingga amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah ini hanya terkalahkan kedudukannya dan keutamaannya dengan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita bermajelis di masjid yang mulia ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada pertambahan usia kita. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan, kealpaan kita mendapatkan ampunan Allah. Amal soleh kita dibaguskan oleh Allah. Kita direzekikan Allah menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga insya Allah kita tidak hanya berkumpul di tempat terbaik di komplek ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, melainkan kita pun berkumpul di tempat terbaik nanti di akhirat, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, ikhwan wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, bersama-sama kita akan mentadabburi surah As-Saffat, yaitu surah yang ke-37 dari Al-Quran, ayat 99 sampai dengan ayat 111. Saya sengaja di dalam tampilan slide hanya menampilkan ayat demi ayat, agar supaya kita bersama-sama merenungi, mentafakuri dan mentadaburi ayat demi ayat tersebut dan mengurai hikmah dan pelajaran darinya. Namun sebagai mukaddimah, dengarkan baik-baik, sesiapa yang ditimpa dengan rasa kantuk yang berat, rasa kantuk yang mendalam dalam pengkajian, dalam pentadabburan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan keadaannya ini berulang atau seringkali seperti itu kejadiannya, maka hendaklah dia muhasabah diri, hendaklah dia introspeksi diri, karena di dalam sebuah kitab yaitu Al-Jawabul Kafi, atau di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dampak dari dosa adalah hirmanul ilmi, terhalangnya seseorang dari mendapatkan ilmu. Sehingga apabila seseorang itu di dalam majelis ilmu selalu diserang rasa kantuk yang kuat dan mendalam, bagaikan kelopak matanya bergelantungan dua gunung, itu perlu dimuhasabai, perlu Anda introspeksi diri, apakah ada dosa yang masih diperbuat. Karena dosalah yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan ilmu, dosalah yang membuat kita tidak betah dengan ilmu, dosalah yang membuat kita tidak menikmati tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 23. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang karena memperturutkan hawa nafsunya melakukan dosa, Allah kemudian menyesatkannya, yaitu Allah menghalanginya mendapatkan ilmu. Bagaimana cara Allah menghalanginya mendapatkan ilmu? Allah menutup pendengarannya, lalu Allah mengunci hatinya, dan Allah menutup matanya, sehingga dia tidak mendapatkan ilmu. Faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Meskipun orang itu di dalam majelis ilmu, tapi kalau Allah menutup pintu-pintu ilmu baginya, dia tidak akan mendapatkan ilmu, berarti tidak akan mendapatkan hidayah. Faman yahdi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi hidayah kepadanya kalau bukan Allah? Afala tazakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Maka coba muhasabah, kemungkinan ada dosa yang masih kita perbuat, dan karena itu insya Allah mudah-mudahan dengan majelis ini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, karena kata Nabi, kum makfuran lakum, setelah bermajelis ilmu banyak dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari perhatikan ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala, dan berkatalah Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku menuju kepada Tuhanku, sayahdin, dan Tuhanku akan memberikan hidayah, Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ikhwatal iman, ayat 99 ini mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian dari ayat yang ke 101 sampai dengan ayat yang ke 111 mengisahkan tentang Ibrahim membersamai putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya merupakan manusia-manusia pilihan, di mana Allah menurunkan ayat khusus untuk kita meneladaninya. Allah menurunkan ayat khusus untuk kita meneladaninya. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa
di mana Allah menurunkan ayat khusus untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang bisa jawab? Saya berikan hadiah. Surat apa, ayat berapa? Secara khusus Allah turunkan untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hitungan sampai 10, kalau ada yang bisa jawab, insya Allah dapat hadiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikhwan gak ada? Akhwat ada? Yang bisa jawab? Hadiahnya 100.000. Ya. Hadiahnya 100.000. Ada akhwat yang bisa jawab? Surat apa, ayat berapa? Silakan. Oke, surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Benar. Siapa namanya? Aris ya. Sekarang terima hadiahnya. Ayo langsung aja cash. Maju. Tafadhal akhi. Hadza rizquka minallah. Ya, afwan. Baik, surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada keteladanan yang sempurna bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam dan yang bersama dengannya. Yang bersama dengannya adalah keluarganya. Tetapi di dalam ayat ini kita hanya akan berbicara Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Nah, ihwatal iman, berarti bahwa kita mengetahui kisah tentang Ibrahim dan juga keluarganya merupakan pengabulan Allah atas doa yang selalu kita panjatkan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita selalu meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Di surat An-Nisa ayat 69 Allah memberitahukan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga solihin. Sehingga kita mengenal, mengetahui, mengkaji, mendalami kisah-kisah para nabi, termasuk kisah Ibrahim dan keluarganya, adalah diantara jawaban Allah atas doa yang selalu kita panjatkan itu. Perhatikan di ayat yang ke-99. Ayat ini menjelaskan tentang orientasi hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa orientasinya adalah lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tergambarkan di dalam ucapannya yang dikutip oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku selalu akan menuju kepada Tuhanku. Aku akan memilih apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, ayat ini mengingatkan kita akan ikrar kita. Namun kita sedang dalam proses latihan untuk mewujudkan ikrar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang tahu ikrar kita kepada Allah surat apa, ayat berapa? Ayo 100.000. Akhwat ada? Ikrar kita kepada Allah surat apa, ayat berapa? Ya, silakan. Bukan. Baik, ikrar kita kepada Allah. Dan kita diperintah oleh Allah untuk selalu mengucapkannya. Ya, setidaknya 17 kali setiap hari kita diperintah untuk berikrar dengannya. Bukan 17 setiap 5 kali lah. Setiap hari. Mohon maaf, bukan 17 kali, 5 kali. Ada? Akhwat ada? Ikhwan? Oke, jangan panitia. Oke, silakan. Bukan. Kalau Al-Fatihah kita baca 17 kali setiap hari, ini 5 kali lah setidaknya. Yang lain? Oke. 162 sampai? Enggak. Baik, di akhwat ada? Kalau ada tolong ya beri kode, entah mungkin panitia atau apa. Oke, baik. Terakhir, kesempatan terakhir. Oke, jangan panitia ya, peserta aja.
Kalau panitia udah borong pahala hari ini. Baik, kita lanjutkan. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Tadi hampir gitu ya. Yaitu apa? Allah memerintahkan kepada kita berikrarlah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ikrar kita kepada Allah. Ibrahim telah mempraktekannya dan kita baru latihan untuk mempraktekannya. Tapi kita belajar, sebab inilah teladan kita, kedua kita, bagaimana beliau menunjukkan bahwa hidupnya lillah, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inni zahibun ila rabbi sayahdin, bahwa aku berjalan menuju kepada apa yang Tuhanku perintahkan. Aku akan menuju kepada apa yang Allah ridhoi, dan Allah Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Ini menunjukkan adalah bentuk tawakal yang sempurna kepada Allah, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan dia sehat, maka dia akan berjuang dan berusaha bagaimana sehatnya mendatangkan ridho Allah. Dan kalau kemudian Allah timpakan dia sakit, dia pun akan berjuang dan berusaha bagaimana sakit itu pun juga akan mengundang ridho Allah, sebab dia hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti Allah akan kasih tunjukkan bukti bahwa Ibrahim itu benar-benar dia selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di ayat berikutnya, ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Para mufasir mengatakan, diantaranya Ibnu Katsir rahimallahu taala, doa ini dipanjatkan ketika beliau meninggalkan negeri Babylon. Setelah peristiwa beliau dilempar ke dalam api dan Allah menyelamatkannya, lalu kemudian Allah memerintahkannya berhijrah ke negeri Palestina. Maka dalam perjalanannya meninggalkan negeri Babylon yang sekarang adalah Irak, beliau kemudian berdoa kepada Allah dengan doa ini, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Apa pelajarannya? Pertama, teman-teman sekalian, adalah bahwa Nabiullah Ibrahim itu, di antara keteladanan yang ditonjolkan Allah di dalam Al-Quran, di antara keteladanan yang Allah tonjolkan di dalam Al-Quran adalah ketawaduan. Bukti ketawaduannya adalah banyaknya doa Nabiullah Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita mendownload aplikasi di handphone kita, yaitu doa-doa para nabi, di Play Store sangat banyak sekali aplikasi itu. Pilih salah satunya, lalu lihatlah doa-doa para nabi. Anda akan temukan doa Nabiullah Ibrahim yang paling banyak diabadikan di dalam Al-Quran, tersebar di banyak surah, doa-doa beliau. Tapi coba kumpulkan dan perhatikan doa-doa tersebut. Anda akan temukan bahwa di dalam doa Nabiullah Ibrahim ada 3 visi utama. Ada 3 visi utama. Visi pribadi, visi keluarga, dan visi keumatan. Ini adalah doa Nabiullah Ibrahim. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, dan Ibrahim adalah kedua kita, teladan kita, maka berdoalah di dalam doa kita itu ada 3 visi utama. Visi untuk kepentingan pribadi, visi untuk kepentingan keluarga, dan juga visi untuk keumatan. Nah, salah satu contoh doa beliau yang mengandung visi keluarga adalah di dalam ayat ini, dan banyak di ayat-ayat yang lain, yaitu Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Ini visi keluarga. Saat itu Ibrahim alaihissalam belum punya anak. Istrinya masih satu waktu itu, Sarah. Dan dia belum dikaruniai anak setelah lama pernikahan mereka. Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai anak di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam kitab Sirah Nabawi ketika berusia 86 tahun. 86 tahun baru kemudian dikaruniai anak. Nah, beliau berdoa ketika dalam perjalanan dari negeri Babylon, dari negeri Irak menuju ke negeri Palestina. Pelajaran yang berharga juga adalah bahwa doa dalam keadaan bersafar mustajab. Doa dalam keadaan bersafar mustajab. Nabi mengatakan salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang pasti terkabul. Salah satunya da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Maka ketika sedang bersafar, berdoalah, perbanyaklah berdoa, insya Allah doa dikala sedang bersafar mustajab.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia karuniakan anak yang saleh. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belum menikah, tapi berdoalah dengan doa ini. Atau berdoalah dengan doa yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menjelaskan kalau doa ini dibaca oleh bujangan, maka Allah akan memudahkan jodoh yang terbaik untuknya. Ya. Bujangan itu perempuan, kalau laki-laki pajangan. Ya. Nah, demikian pula kalau laki-laki yang membaca doa ini dan dia belum berkeluarga, belum menikah, maka Allah akan mendatangkan untuknya pasangan yang solihah. Itu. Kalau doa ini dibaca oleh seorang istri dan dia mengadu kepada Allah tentang akhlak suaminya yang buruk, maka Allah akan memperbaiki akhlak suaminya. Dan kalau doa ini dibaca oleh suami dan mengadu kepada Allah tentang akhlak istrinya yang buruk, Allah akan memperbaiki akhlak istrinya. Kalau dibaca oleh orang tua dan mengadu kepada Allah tentang buruknya akhlak anaknya, Allah akan perbaiki anaknya. Itu adalah penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan surat Al-Furqan ayat 74. Bacalah doa tersebut. Karena apa? Kita hanya ikhtiar untuk mendatangkan atau mengupayakan keturunan yang soleh. Tetapi kalau kemudian tidak mendapatkan ridho Allah atas ikhtiar itu, maka kita tidak akan punya keturunan yang soleh. Maka selain kita berusaha, kita ikhtiar dengan menjadi bapak dan ibu yang soleh untuk anak-anak kita pun juga harus melibatkan Allah dengan memperbanyak doa, karena Allah lah yang kemudian meridhoi doa-doa kita. Kita lanjutkan di ayat 101. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya setelah sekian lama penantian. Bigulamin halim, dengan anak yang sangat penyabar dan penyayang. Tetapi Ismail ini terlahir bukan dari rahim Sarah, melainkan terlahir dari rahim Hajar alaihas salam. Nah, ikhwatal iman, dalam perjalanannya menuju ke Palestina, Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Sarah melewati Mesir dan sempat beberapa hari di Mesir, yang kemudian Fir'aun berbuat makar terhadapnya. Bukan Fir'aun yang hidup di zaman Musa, sebab Fir'aun yang hidup di zaman Musa adalah Fir'aun yang ke-6. Nah, ini Fir'aun yang hidup di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Fir'aun ini ingin mendapatkan Sarah, ya karena tergoda dengan kecantikannya. Dia pengen mengambil dan merebut Sarah dari sisi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian Sarah mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah, sehingga Fir'aun tak dapat berbuat jahat terhadap Sarah. Dan pada akhirnya kemudian Fir'aun menghadiahkan untuk Sarah, yaitu seorang wanita. Nah, di sini di dalam penafsiran ada dua. Ya, di dalam kitab Sirah Nabawi, Hajar itu merupakan putri dari Fir'aun. Dan di dalam riwayat yang lain dia adalah budak dari Fir'aun tersebut. Tetapi Allah kulli hal, kita tidak perlu mempeributkan tentang persoalan itu, karena ketika kita berbicara sejarah, kita tidak disibukkan dengan waktunya, dengan tempatnya, atau nama-nama atau status-status, tapi kita disibukkan dengan hikmah dan peristiwanya. Hajar ala kulli hal dihadiahkan dari Fir'aun kepada Sarah. Lalu kemudian Sarah karena akan membawa Hajar membersamai dia dan suaminya, maka kemudian Hajar diserahkan kepada Ibrahim untuk dinikahi. Maka Ibrahim menikahi Hajar alaihassalam. Itulah hadiah Sarah kepada suaminya. Lalu kemudian Allah takdirkan Hajar lebih dahulu hamil ketimbang Sarah. Ketika hamil, sampai kemudian Allah takdirkan Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Ternyata di dalam beberapa riwayat, termasuk Ibnu Katsir mengutip bahwa ada bibit-bibit kecemburuan pada diri Sarah. Tapi karena dia adalah wanita yang soleha, wanita yang tertarbiyah dengan ilmu dan iman, cuman karena beliau adalah manusia biasa juga, ada bibit-bibit kecemburuan, ada bibit-bibit iri kepada Hajar yang kemudian lebih dahulu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak.
Dan itu adalah tabiat, itu adalah tabiat. Tinggal selanjutnya bagaimana kita manage, perasaan kita dan kemudian tidak menumbuh suburkan penyakit hasad itu di dalam diri kita. Sebab ikhwatal iman, ahibazanillah wa iyyakum, penyakit hasad adalah penyebab kedurhakaan terbesar terjadi di langit dan menjadi penyebab kedurhakaan terbesar terjadi di bumi pertama kali. Apa itu? Karena hasad iblis berani melawan Allah, karena hasad dia merendahkan Adam, dan karena hasad dia berani menanggung konsekuensi kekal di dalam neraka. Itu karena hasad. Dan di dunia karena hasad Qabil tega membunuh Habil. Tetapi hasad ini memang ada tabiat setiap kita. Tinggal selanjutnya bagaimana penyakit hasad ini jangan ditumbuh kembangkan. Maka demi menjaga perasaan Sarah, dan Sarah menyampaikan kepada suaminya bahwa dia merasakan hatinya sedang bergejolak, ada kecemburuan dan itu manusiawi. Maka atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar jauh dari pandangan Sarah. Dibawalah Hajar ke negeri Mekah yang saat itu masih berupa lembah, belum ada tanaman, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada manusia yang berpikir untuk tinggal di situ karena lembahnya tandus, kering dan tak berpenghuni. Disitulah kemudian Ibrahim mendapatkan petunjuk Allah untuk meninggalkan negeri Palestina, membawa Hajar dan Ismail ke lembah yang tandus tersebut. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, di sini kita dapati pelajaran bagaimana komitmen Ibrahim atas perkataannya inni zahibun ila rabbi sayahdin. Betapa tempat yang ditujunya adalah tempat yang tandus, tempat yang kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi disitulah kemudian dia menuju karena disitulah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran ikhwatal iman, sebab banyak orang yang takut berhijrah karena takut kehilangan kesenangan-kesenangan duniawinya. Ada seseorang yang berkecimpung dengan dunia transaksi riba sudah sangat lama. Dia berkecimpung dalam dunia tersebut dan dia telah melihat hasil daripada ribanya itu. Dia punya rumah, dia punya kendaraan. Nah, ketika kemudian dia mendapatkan penjelasan dari para azatis bahwa transaksi yang dijalankannya itu adalah riba, dan dia pun kemudian mendapatkan penjelasan dan masuk dalam logikanya, maka disitulah kemudian ada rasa berat untuk meninggalkan transaksinya itu, ada rasa berat meninggalkan bisnisnya. Lalu kemudian di dalam hati, di dalam pikirannya mulai muncul sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berat melangkah meninggalkan riba. Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, lantas bagaimana saya menafkahi istri dan anak? Kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, bagaimana nasib saya ke depan? Nah, ihwatal iman, disinilah kita belajar bagaimana Ibrahim alaihissalam meninggalkan negeri Palestina, membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail dengan persediaan makanan ala kadarnya dan secukupnya, menuju ke lembah yang tandus, lembah yang kering, tak berpenghuni sama sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada adalah gambaran kematian, gambaran kehidupan yang suram. Tapi disitulah kemudian dia membawa istri anaknya. Kenapa? Karena petunjuk Allah. Maka jangan pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menggantungkan hidupnya untuk Allah, Allah menjadi cukup baginya. Maksudnya Allah tidak akan menjadikannya bergantung atau butuh kepada selain Allah. Allah akan mendatangkan keajaiban padanya dikarenakan dia hanya menggantungkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim kemudian berani berhijrah membawa istrinya dan membawa putranya Ismail di sana. Yang kala itu Ismail, semua sepakat ahli tarikh, ahli sejarah bahwa Ismail masih dalam buayan, Ketika setelah Ibrahim membuat tenda untuk mereka beristirahat, datang petunjuk dari Allah agar Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di situ. Kembali dia ke Palestina. Terjadilah ada gejolak kecil di dalam diri Ibrahim sebagai manusia biasa. Apa gejolaknya? Bahwa dia harus meninggalkan istrinya dan putranya, sementara dia adalah seorang bapak dan dia adalah seorang suami, tetapi dia juga adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin menunjukkan kepada Allah kecintaannya kepada Allah, mengalahkan kecintaannya kepada keluarganya. Maka dia kemudian mengambil pilihan untuk meninggalkan keluarganya di sana demi memenuhi apa yang diserukan oleh Allah kepadanya. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, dia mengambil pilihan
meninggalkan istri dan anak secara diam-diam. Secara diam-diam dia melangkah menjauh. Hajar alaihissalam yang menyadari hal itu kemudian mengejar Ibrahim. Dalam riwayat dia menarik bajunya, dalam riwayat dia tak kuat lagi menjangkau langkah Ibrahim yang sudah jauh darinya. Dia hanya bisa berteriak, "Ya Ibrahim, atatrukunahuna, apakah kamu akan tinggalkan kami di sini? Mafil ma, tidak ada air di sini. Mafit to'am, tidak ada makanan di sini." Ibrahim tidak menyahut, terus melangkah menjauh. Hajar kembali berteriak, "Ya Ibrahim, atatrukunahuna, apakah kau akan tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak menyahut. Kenapa? Ibrahim ingin sekali menyahut dan segera menoleh kepada sang istri, tapi dia juga sadar dia adalah manusia biasa. Dia khawatir kalau dia menoleh melihat istri, melihat anaknya, membuat dia menjadi berat untuk melangkah memenuhi apa yang Allah serukan kepadanya. Maka dia ingin tunjukkan bahwa cintanya untuk Allah mengalahkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Hajar adalah wanita yang telah tertarbiyah, wanita yang telah terdidik dengan nilai-nilai Islami. Dia kemudian bertanya kepada suaminya dengan mengangkat suara, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang menyuruh kamu begini?" Barulah Ibrahim menghentikan langkah lalu menjawab dengan berteriak pula supaya terdengar oleh istrinya, "Naam, Allah amarani bihadza. Allah yang menyuruh saya berbuat demikian." Barulah tenang hati Hajar dan berkata, "Idzan, kalau begitu idhab lillah, pergilah engkau wahai suamiku karena Allah. Li'anna Allah la yudayyunahuna, karena Tuhanku tidak akan menyia-nyiakan kami di sini." Lihat bagaimana ketegaran Hajar alaihissalam, sehingga kemudian Allah memberikan keberkahan atas ketundukan mereka terhadap syariat Allah, yaitu Allah menjadikan Ismail sebagai anak yang soleh, anak yang sangat penyabar, anak yang sangat penyayang. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah bersuudzon di dalam doa, tetapi berhusnuzonlah di dalam doa. Berhusnuzonlah kepada Allah bahwa doa kita pasti terijabah, pasti terkabul. Ibrahim berdoa tapi lama kemudian baru punya keturunan. Baik, kita lanjutkan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala kemudian Ibrahim mendapati putranya itu as-sa'ya dalam usia yang sudah dapat diandalkan untuk membantu meringankan ekonomi keluarga. Dalam arti sudah berada pada usia di mana anak sudah bisa diandalkan oleh sang bapak, diajak ikut serta di dalam bekerja. Sebagian mufassir mengatakan usianya 15 tahun. Usianya 15 tahun. Nah, Anda bisa bayangkan ihwatal iman, dari bayi baru kemudian Ibrahim bertemu lagi dengan anaknya dikala usia Ismail 15 tahun. Dalam riwayat Ibrahim mendatangi Mekah 4 kali. Ya, 4 kali. Ya, setelah kemudian dia mengantarkan sang istri dan sang putra, kali pertama dia mendatangi ya Mekah setelah kemudian dia meninggalkan istri dan anak adalah ketika Ismail sudah dalam usia yang dapat diandalkan bekerja, usia 15 tahun. Kali kedua dia datang lagi Ismail sudah punya istri dan istrinya Hajar sudah meninggal, ya. Istrinya atau ibunda Ismail ya sudah meninggal dan Ismail telah menikah. Itu kali kedua dia datang. Tapi ketika kemudian di kali kedua itu Ibrahim tidak berjumpa Ismail. Dia hanya mendapati istrinya lalu bertanya kepada istrinya, "Bagaimana engkau mendapati suamimu?" Dia mengatakan, "Suamiku pekerja keras namun hidupku melarat, hidupku susah." Lalu kemudian Ibrahim berkata, "Kalau begitu sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan kepadanya gantilah palang pintumu." Setelah kemudian Ismail datang, Ibrahim sudah tidak ada lagi. Dan kemudian Ismail bertanya kepada sang istri, "Siapakah laki-laki yang datang kepadamu?" Lalu kemudian sang istri memberitahukan karakternya, ciri-cirinya, dan Ismail yakin itu adalah ayahnya. Lalu kata Ismail, "Apa yang dia pesankan kepadamu?" Sang istri berkata, "Setelah aku ceritakan perihalmu dan keadaanmu," dia berkata, "Gantilah palang pintumu." Maka kemudian Ismail berkata, "Tahukah engkau siapa laki-laki itu?" "Tidak, dia adalah ayahku," kata Ismail. "Dan dia memintaku untuk menceraikanmu, maka pulanglah engkau ke keluargamu." Maka Ismail langsung
menceraikannya. Lalu kemudian menikah lagi, pernikahan yang kedua kali. Dari pernikahan yang kedua kali inilah Allah karuniakan 12 anak, ya 12 anak. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Dari 12 anak itu, ya, dari anak yang ketiga, disitulah nanti rahimnya atau zurianya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari anak yang ketiga itulah yang keturunannya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal iman, lalu kemudian kali keempat Ibrahim mendatangi Ismail, ketemu dengan Ismail, dan kali keempat itulah Allah memberikan perintah kepadanya untuk membangun Ka'bah, ya, membangun Ka'bah. Setelah kemudian dia bangun Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya diabadikan di dalam surat di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, di situ Ibrahim berdoa supaya Allah mengutus di tengah-tengah penduduk Mekah nantinya ada seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepada penduduk Mekah, seorang rasul yang akan mengajari kitab Allah kepada penduduk Mekah dan mensucikan jiwa mereka. Kapankah doa ini dikabulkan? Doa ini dikabulkan setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa ini dikabulkan setelah lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama itu terjadi? Setelah 2000 tahun lebih. Karena Ibnu Abbas mengatakan antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Musa alaihissalam ada masa 700 tahun. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa ada masa 700 tahun. Lalu kemudian antara Musa dengan Nabi Isa alaihissalam ada masa 1500 tahun. Lalu antara Isa dengan Nabi Muhammad ada masa 600 tahun. Nah, bisa dibayangkan dari Nabi Muhammad sampai ke Ibrahim alaihissalam, atau dari Ibrahim sampai ke Muhammad itu ada berapa tahun? Ya, ada berapa tahun itu? Bisa dijumlahkan ya, 700 tahun ditambah 1500 tahun sudah berapa? 2100 tahun. Ditambah 600 tahun berarti sudah 2700 tahun. Berarti 2700 tahun barulah doa itu dikabulkan. Nah, di sini pelajarannya bahwa ternyata dalam berdoa kepada Allah harus husnuzon, bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Ibrahim berdoa 2700 tahun kemudian baru doanya dikabulkan. Berhusnuzonlah kepada Allah. Kita baru berdoa sebulan belum lihat hasil sudah kecewa kepada Allah. Ya, sudah kecewa kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya, panggilan sayang dan panggilan cinta kepada sang anak. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Panggillah anak kita nantinya dengan panggilan terbaik, panggilan cinta, panggilan penuh sayang. Ya bunayya, inni ara fil manam, sungguh aku melihat di dalam mimpiku. Ani azbahuka, sungguh aku menyembelih engkau. Fanzur madza taro, maka bagaimanakah pandanganmu? Nah, Ibrahim alaihissalam karena mendapati Ismail sudah remaja, sudah balik, maka cara memperlakukan atau cara pendidikan kepada anak yang sudah balik itu adalah dengan memperbanyak komunikasi. Lain halnya ketika anak usianya di bawah 7 tahun, itu harus lebih banyak doktrin kuat. Doktrin kuat. Jangan berikan opsi pilihan kepada anak yang usianya masih di bawah 7 tahun. Kalau belikan makanan kepada anak yang di bawah 7 tahun, jangan suruh milih. Mau yang mana nak nih makanan? Misalnya kita bawa ke swalayan atau bawa ke toko gitu ya. Ya, toko penjualan makanan atau mainan. Jangan suruh dia memilih sebab belum saatnya. Andalah yang ambil lalu katakan ini buat kamu. Ya, jangan kemudian coba nak pilih yang mana kamu mau. Dia belum bisa memilih mana yang terbaik. Dia hanya melihat warna-warni. Dia hanya melihat mana yang paling menarik, yang boleh jadi pilihannya itu tidak menyenangkan atau tidak baik baginya masa depannya. Tapi kalau kita sudah terbiasa memberikan pilihan kepada dia untuk dia memilih, sementara usianya masih 7 tahun, maka bersiaplah untuk mendapatinya di kelak remaja memberontak kepada Anda. Ketika keinginan Anda tidak sejalan dengan keinginannya, dia akan mulai melakukan pemberontakan. Salah siapa? Salah kita sendiri. Nah, anak di bawah 7 tahun itu harus doktrin kuat. Kita yang harus mengambilkan sesuatu untuknya. Jangan buat dia
memilih sesuatu, tapi kitalah yang memilihkan yang terbaik padanya. Kalau usianya di atas 7 tahun tapi belum balik, doktrinnya sudah mulai lemah. Tetap doktrin tapi lemah. Ketika kemudian kita ambilkan sesuatu padanya, berikan keterangan, ini yang baik buat kamu nak, ini yang cocok buat kamu, karena kita berikan penjelasan. Kalau 7 tahun ke bawah nggak usah berikan penjelasan, ambil ini buat kamu ya, ini buat kakak, ini buat adik. Tapi ketika kemudian di atas 7 tahun, tambahkan dengan penjelasan, ini buat kamu karena ini baik buat kesehatanmu, ini baik buat pertumbuhanmu, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah balik, maka polanya harus buka komunikasi. Seringkali terbalik, ketika anaknya sudah balik, baru doktrin yang terjadi. Ketika anak-anak lebih banyak dikasih pilihan, begitu kemudian dia balik, kita malah mendoktrinnya. Terjadilah pemberontakan, terjadilah perlawanan, akhirnya anak kabur, keluar dari rumah. Ya. Nah, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, maka Ibrahim mengajari kita, sudah jelas-jelas perintah Allah, karena ini adalah wahyu, sudah jelas-jelas perintah Allah, tetapi tetap saja Ibrahim meminta kepada Ismail bagaimana pandangannya merespon perintah Allah ini. Buka komunikasi. Andaikan jawaban Ismail adalah penolakan, maka Ibrahim akan berjuang untuk membuat anaknya ridho dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, dan meyakinkannya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun hamba yang bertawakal kepadanya. Tapi masya Allah, tak terduga ternyata Ismail memberikan jawaban yang luar biasa. Apa jawabannya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau mendapatiku akan termasuk yang sabar, yaitu tidak akan berontak, tidak akan lari. Nah, ihwatal iman, ini juga menjadi pelajaran yang penting yang perlu digali oleh para pakar parenting, adalah bahwa ternyata anak bisa tumbuh menjadi anak yang kuat, yang soleh, yang berakhlak, yang beradab, meskipun tanpa pendampingan sang ayah. Ya. Sebab dalam beberapa kajian parenting selalu ditegaskan bahwa seolah-olah ayah harus mendampingi sang anak dari kecilnya hingga kemudian baliknya, untuk supaya anak ini tumbuh berkembang menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Lantas bagaimana kita akan menjawab Ibrahim yang meninggalkan putranya masih bayi, lalu kemudian dia kembali mendapati anaknya sudah remaja, tapi sang anak tumbuh dengan ilmu, sang anak tumbuh dengan kesalehan, dengan adab dan akhlak yang luar biasa kepada sang ayah. Ya. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, maka jawabannya terdapat di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 196. Surat Al-A'raf ayat 196. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin." Sesungguhnya waliku, yaitu penjagaku, pelindungku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab, yang telah menurunkan Al-Quran. Ya. Dan Allah akan bertanggung jawab terhadap urusan hamba-hambanya yang soleh. Jadi ihwatal iman, kalau kemudian kita tidak bisa mendampingi sang anak karena kesibukan di dalam berdakwah, kesibukan di dalam mengurus agama Allah, maka berihtisablah, yaitu mintalah kepada Allah, ya Allah, karena kesibukanku mengurus umat, meninggalkan keluarga, jadikan keluargaku keluarga yang baik, maka Allah yang akan bertanggung jawab terhadap urusan hamba-hambanya yang soleh. Dan sebagian mufassir mengatakan bahwa resep terkuat untuk anak menjadi pribadi yang soleh adalah bapaknya menjadi pribadi yang soleh. Ya, jadi kalau bapaknya soleh, maka insya Allah Allah akan menjaga keturunannya, menjadi keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Jangan benturkan lagi dengan bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam, keturunannya ada yang kafir. Nah, ihwatal iman, para mufassir mengatakan bahwa ujian para nabi terdahulu dan bukan ujian kita. Ujian para nabi terdahulu adalah di antara nabi ada yang istrinya kafir dan ada yang anak-anaknya kafir, itu ujiannya para nabi. Ya. Tetapi
itu tidak menjadikan kita alasan bahwa kalau kemudian anak kita melakukan pemberontakan, melakukan menjadi musuh bagi kita, lantas kemudian kita berhujah dengan hujah tadi. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsika. Keburukan yang kamu dapatkan ada penyebabnya pada dirimu sendiri. Boleh jadi kita tidak menjadi bapak yang soleh, boleh jadi kita banyak menyia-nyiakan hak-hak Allah, dan kita pun tidak sibuk mengurus umat, sehingga kemudian tatkala kita tidak memberikan perhatian kepada anak tumbuh menjadi anak yang bejat, anak yang durhaka. Ya. Nah, jadi huwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka pada ayat 102 ini kita belajar bagaimana Ibrahim alaihissalam menunjukkan cintanya kepada Allah, sampai kemudian ketika Allah meminta Ibrahim untuk memberikan pengorbanan kepadanya, dan yang menjadi objek untuk dikorbankan adalah putranya sendiri, maka Ibrahim tanpa keraguan akan menjalankan perintah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ini berkenaan dengan haknya Ismail, haknya sebagai manusia, maka Ibrahim dia membuka diskusi kepada sang anak, menyampaikan ini adalah perintah Allah, bagaimana pandanganmu. Dia tidak memaksa anaknya, meskipun ini benar-benar perintah Allah. Dia tidak memaksa, tapi dia ingin bagaimana Ismail berbicara tentang perintah ini kepada dirinya. Lalu kemudian kita pun dapati pelajaran ketulusan Ismail alaihissalam dan keimanan serta ilmu yang ada pada dirinya. Kalau bukan karena ilmu, tidak akan mungkin ini terjadi. Kalau bukan karena ilmu, tapi dia mengilmui ayahnya adalah seorang rasul. Dia mengilmui adalah bahwa mimpi ayahnya itu wahyu, sebab mimpi para nabi adalah wahyu. Karena ilmu bahwa Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakannya, maka itulah yang menjadikan dia menjawab dengan jawaban yang mantap, jawaban yang kuat, bahwa satajiduni insyaallahu minas sabirin. Baik, maka watal iman, tidak akan mungkin kita mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, pengenalan yang sempurna, kecuali dengan ilmu. Hanya dengan ilmulah kita bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, kenalilah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Apabila kita mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, itulah resep yang terkuat untuk menundukkan hawa nafsu. Karena apabila kita mengenali Allah, maka akan tumbuh rasa takut di hati kita kepada Allah, akan tumbuh rasa tunduk kita kepada Allah, sehingga syahwat kita yang liar, syahwat kita yang hubbud dunia akan ditundukkan dikarenakan rasa takut kepada Allah, dikarenakan mengenali Allah. Ya. Nah, Allah mengatakan di dalam surat An-Naziat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan hawa nafsu, maka resep terkuat untuk menundukkan hawa nafsu adalah hadirnya rasa takut di hati kepada Allah. Dalam Al-Quran sangat banyak contohnya. Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita. Dia mengatakan, ma'adzallah inni akhafullah. Aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah. Qabil ketika bertekad membunuh Habil, apa kata Habil? Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak inni akhafullah. Kata Habil, aku tidak akan membunuhmu wahai saudaraku, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut menghalangi seseorang dari bermaksiat. Rasa takut menghalangi seseorang dari berzina. Kenapa hari ini banyak terjadi pembunuhan? Kenapa hari ini banyak terjadi perzinahan? Sebab menipisnya rasa takut manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah pasrah, tunduk dan berserah diri kepada ketentuan Allah. Falamma aslama. Tatkala keduanya, Ibrahim dan Ismail, benar-benar pasrah dan tunduk dengan ketentuan Allah dan kemauan Allah terhadapnya. Wa tallahu lil jabin. Lalu kemudian Ibrahim membaringkan Ismail menghadap kiblat, di atas pelipisnya, dimiringkan badannya. Lalu kemudian di dalam tafsir, Ibrahim sudah mulai menempelkan benda tajam di lehernya dan telah bersiap-siap untuk menyembelih Ismail dengan menggorok lehernya.
Tidak ada rasa ragu untuk menjalankan syariat tersebut. Hanya saja karena beliau manusia biasa. Sebagai bapak yang harus melihat anaknya yang lama dia tidak melihatnya. Begitu dia melihat anaknya dan tumbuh kecintaannya kepada sang anak, Allah Subhanahu wa taala mengujinya apakah cintanya kepada sang anak melebihi cintanya kepada Allah. Maka Allah perintahkan dia menyembelih putranya. Dan Ibrahim alaihissalam berjuang membuktikan cintanya kepada Allah. Dia baringkan Ismail, lalu dia akan menggorok lehernya atau menyembelih lehernya. Ismail sangat tahu akan ayahnya yang begitu besar cinta dan sayangnya kepada dirinya. Dan Ismail khawatir kalau ayahnya menjadi lemah menjalankan perintah Allah kepadanya. Maka dia menguatkan sang ayah, wahai ayahku, kalau engkau tidak kuat, maka arahkanlah jidatku ke bawah, atau balikkan badanku agar engkau tidak melihat wajahku, atau alihkanlah pandanganmu saat engkau menyembelihku agar engkau tidak melihat wajahku menahan kesakitan. Sebab aku khawatir engkau melihat aku menahan kesakitan menjadikan engkau lemah menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Luar biasa sang anak menguatkan sang ayah. Inilah yang kita inginkan. Bagaimana keluarga muslim itu terbangun, saling tolong menolong, saling kuat menguatkan dalam ketakwaan kepada Allah. Inilah tujuan utama dan asas utama di dalam membangun keluarga. Karena itulah di dalam membangun keluarga pertama kali Allah mengingatkan bahwa pernikahan itu harus tujuannya karena Allah. Sehingga Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk Allah dan karena Allah. Maka ayat pernikahan di surat Ar-Rum ayat 21 itu diawali dengan perkenalan bahwa pernikahan itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Supaya laki-laki setelah berstatus suami, dia menguatkan sang istri dan menolong sang istri untuk semakin dekat dengan Allah. Lalu kemudian sang wanita setelah menjadi istri, dia harus menguatkan dan menolong suaminya untuk semakin dekat dengan Allah. Apabila mereka berketurunan, dia harus menguatkan keturunannya, menolong keturunannya untuk dekat dengan Allah, dan keturunannya pun kelak harus menolong dan membantu orang tuanya untuk dekat dengan Allah. Itulah yang harus dilakukan di dalam membangun rumah tangga. Apabila tujuan pernikahan bukan karena Allah, yang terjadi nanti kekacauan dalam rumah tangga. Itu sudah digambarkan Allah di dalam surat Al-Ankabut di ayat yang ke-41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Kerapuhan rumah laba-laba itu bukan dari unsur-unsur yang membangun sarangnya. Unsur-unsur yang membangun sarang laba-laba itu adalah dari benang terkuat di dunia. Itu sudah diriset. Benang terkuat di dunia. Tapi kenapa kemudian Allah mengatakan serapu-rapunya rumah-rumah laba-laba? Bukanlah kerapuhan rumah laba-laba ditinjau dari unsur-unsur materi yang membangun sarangnya, tetapi esensi kehidupan rumah tangga laba-laba yang kacau balau. Ya, bahwa dalam satu sarang laba-laba hanya ada satu laba-laba, yaitu laba-laba betina. Jika ada laba-laba jantan sehingga ada dua laba-laba terlihat dalam satu sarang, berarti laba-laba jantan ingin mendekati betina untuk melakukan hubungan biologis. Tapi setelah hubungan biologis terjadi, laba-laba jantan harus segera pergi meninggalkan sarang. Jika tidak akan diterkam oleh laba-laba betina. Diterkam. Itu sudah ada risetnya dan penelitiannya. Laba-laba betina jika dia menetaskan telur-telurnya sehingga muncul laba-laba baru. Laba-laba baru ini, laba-laba yang masih kecil-kecil ini harus segera minggat meninggalkan sarang, keluar dari rumahnya. Kenapa? Jika tidak akan diterkam oleh induknya sendiri. Itulah gambaran kehidupan rumah laba-laba yang kacau balau, yang menggambarkan hanya hubungan biologis, tapi tidak ada kepercayaan, tidak ada saling tolong menolong. Yang ada adalah saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Allah berikan gambaran perumpamaan orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, tidak menjadikan Allah sebagai sandaran di dalam membangun rumah tangganya. Gambaran hidupnya berumah tangga seperti laba-laba yang membangun rumah tangga. Maka hari ini kita temukan banyak kasus seorang suami yang membakar hidup istrinya. Dia membakar istrinya hidup-hidup. Kenapa? Karena dibakar kecemburuan. Tatkala dia memanggil sang istri beberapa kali, tidak segera merespon dan menyahut, dan dia mendapati istrinya sibuk dengan berchattingan. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Sang suami marah, lalu dia membakar istrinya hidup-hidup. Ada istri yang meracuni suami. Ada suami yang memutilasi istri.
Ada seorang ibu rumah tangga di Bandung yang menggorok 3 leher bayinya. Kenapa? Karena mendapati suaminya yang telah lama meninggalkannya menikah lagi. Maka dia kemudian melampiaskan kemarahannya dengan menggorok leher bayi-bayinya. Nauzubillah min dzalik. Itulah gambaran kehidupan rumah tangga laba-laba yang kacau balau. Maka ihwatal iman, harus terjadi ta'awun, tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah di dalam rumah tangga. Kalau tidak, maka di antara anggota keluarga kita berpeluang menjadi musuh salah satunya. Suami bisa menjadi musuh bagi istri, istri bisa menjadi musuh bagi suami, anak-anak menjadi musuh bagi orang tua bisa jadi musuh bagi anaknya. Itu disebutkan Allah di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Harus berhati-hati sebab anggota keluarga kita berpotensi menjadi musuh. Baik, kita lanjutkan. Tatkala Ibrahim telah benar-benar di dalam persangkaannya benar-benar telah menyembelih leher Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim. Terdengarlah seruan dari Allah. Allah menyeru, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh pada yang demikian itu najzi al muhsinin, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu muhsinin? Orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Cakupan ihsan adalah hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Di sini Allah kasih contoh bagaimana ihsan kepada Allah, yaitu taati Allah dengan ketaatan yang sempurna. Allah katakan, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka persembahkanlah ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah, bersedekahlah yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, sholat 5 waktulah yang benar karena Allah, maunya Allah, bukan maunya diri kita. Sebab Allah mengatakan, fasholli li rabbika, sholatlah kamu sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Jangan sholat menurut syahwat kita, tapi sholatlah maunya Allah. Maunya Allah, kita sholat itu adalah pertama memperhatikan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, An-Nisa ayat 103. Bahwa seorang muslim terikat dengan waktu-waktu sholat, maka dia harus memberikan perhatian terhadap waktu-waktu sholat. Maunya Allah kita sholat di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sebab yang diakui Allah beriman adalah yang memakmurkan rumahnya, masjid. Dan maunya Allah kita sholat itu berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Dan maunya Allah kita sholat sesuai dengan petunjuk Nabi. Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Dan maunya Allah kita sholat dalam keadaan khusyuk. Sebab jika tidak, Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapakah orang-orang yang sholat tapi celaka? Orang-orang yang sholat tapi menurut maunya dia, bukan menurut maunya Allah. Nah, ihwatal iman, ihsan kepada Allah artinya melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara yang terbaik. Ibrahim menunjukkan cintanya kepada Allah dengan kecintaan yang sempurna. Dia tidak ragu menyembelih putra kandungnya sendiri yang sangat dirindukan kelahirannya selama ini dan telah terpisah dengan jarak masa yang telah sangat lama. Begitu ketemu dia harus menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh pada perbuatanmu ini kami tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa disebutkan muhsinin? Padahal ini peristiwanya terjadi pada Ibrahim. Dikarenakan siapapun yang mengikuti Ibrahim dalam hal pengorbanan, dalam hal menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kualitas ruhiyahnya berbeda dengan Ibrahim, tetapi dia menunjukkan ketaatan sesuai dengan kemampuannya untuk semakin dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal solehnya. Baik, kita lanjutkan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ini adalah ujian yang nyata. Jadi ujian itu bukan hanya, ujian itu ada dua, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu ada dua. Ada ujian yang tidak menyenangkan dan ada ujian yang
menyenangkan. Kenapa didahulukan penyebutan ujian yang tidak menyenangkan? Wa nablukum bisyarri wal khairi. Barulah kemudian setelah disebutkan ujian tidak menyenangkan, baru disebutkan ujian yang menyenangkan. Kenapa didahulukan penyebutan ujian yang tidak menyenangkan? Supaya kita siap mental untuk mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan. Kalau ujiannya menyenangkan, semuanya siap. Ya, semuanya siap. Tak perlu ditanya, pasti siap lahir dan batin. Kalau ujiannya menyenangkan. Apakah Anda siap diuji dengan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat? Pasti mau. Apakah Anda siap diuji dengan kendaraan yang mewah, rumah yang besar dengan pembantu yang jujur dan amanah, gaji berlipat-lipat sampai 10 kali lipat? Pasti mau kalau ujiannya menyenangkan. Tapi banyak yang tidak siap kalau ujiannya tidak menyenangkan. Maka ihwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum, maka ini telah benar-benar ujian dan Ibrahim telah benar-benar melaluinya. Wa fadainahu bizibhin azim, dan Allah menebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Dalam tafsir atau dalam riwayat bahwa Allah mengganti dengan kambing yang besar, yaitu kambing yang bertanduk, kemudian warnanya putih dan terdapat hitam pada bagian mata dan juga kakinya. Itulah sebaik-baiknya hewan kurban yang disembelih, dan itu juga adalah kambing yang disembelih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kambing yang berwarna putih tetapi ada hitam di sekitar matanya dan hitam di sekitar kakinya. Itu yang kemudian sebaik-baiknya yang disembelih kalau kita dapatkan, ya. Kambing yang bertanduk, kambing yang jantan bertanduk dan berwarna putih dominan dan terdapat hitam di sekitar mata dan juga kakinya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan Ibrahim itu buah bibir kebaikan. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata Ibrahim alaihissalam itu sudah sering berdoa kepada Allah, dan doa ini adalah doa untuk visi pribadinya. Doa untuk visi pribadinya. Di mana doanya itu diabadikan di surah Al-Anbiya ayat yang ke-84. Doanya diabadikan di surat Al-Anbiya 84. Dalam doanya dia mengatakan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Beliau minta kepada Allah agar beliau menjadi buah bibir kebaikan bagi orang di kemudian hari. Apakah doa ini langsung dikabulkan Allah? Tidak. Diuji dulu dengan ujian yang tidak menyenangkan. Setelah kemudian dia mampu melalui ujian yang tidak menyenangkan, barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami jadikan Ibrahim sebagai buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Sampai detik hari ini kita bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya di tasyahud akhir kita. Itu adalah buah dari ketulusannya, pengorbanannya, keikhlasannya, maka Allah jadikan dia buah bibir kebaikan bagi umat sampai detik hari ini. Kemudian ihwatal iman, Allah mengatakan salamun ala Ibrahim. Keberhasilan, kesuksesan, keberkahan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah menegaskan bahwa pertolongan kami bukan karena Ibrahim itu seorang nabi, tapi pertolongan kami berlaku kepada siapapun selagi dia berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia beriman, dia berhak mendapatkan pertolonganku, kata Allah, sebagaimana pertolonganku telah kuberikan kepada para nabi. Makanya di dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-89, di situ Allah mengatakan wa kadzalika nunji al-mu'minin, kata Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa kami telah menolong Yunus selamat dari perut ikan, maka pertolongan kami pun akan berlaku kepada siapapun yang beriman kepada Allah dan menggantungkan hidupnya kepada Allah. Bahkan di surat Ar-Rum ayat 47 Allah menegaskan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajibanku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Yang terakhir adalah innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu min ibadina, diantara hamba-hamba kami yang beriman, ya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah diantara hamba-hamba kami yang beriman. Ini adalah seutama-utama nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi, legitimasi, di mana Allah memberikan jaminan
bahwa Ibrahim adalah orang yang beriman. Hari ini kita hanya bisa mengaku sebagai orang yang beriman, tapi belum tentu keimanan kita diakui Allah. Tapi Ibrahim, keimanannya diakui oleh Allah setelah melalui banyak tahapan demi tahapan. Nah, ikhwatal iman, kalau kita pun ingin mendapatkan pengakuan jaminan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak akan kita tahu dan tidak akan kita dengarkan di dunia ini, tapi nanti di kubur kita akan dapatkan jaminan itu adalah dengan apabila kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ikrar kita, hidup kita dan mati kita untuk Allah, sehingga kalau kita diuji dengan kesenangan, kita taat kepada Allah, dan kalau diuji dengan ketidaksenangan, kita pun tetap taat kepada Allah. Sebab di surat Al-Hajj ayat 11 ada orang-orang yang gagal dalam ujian, yaitu karena dia ketika diuji dengan kesenangan dia taat kepada Allah, tapi ketika diuji dengan ketidaksenangan dia kecewa kepada Allah. Itu disebutkan di surat Al-Hajj ayat 11. Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang gagal terhadap ujian, gagal di dalam memahami ujian. Dan itu kata Allah minan nas itu digambarkan kebanyakan manusia. May ya'budullah ala harf. Dia menyembah Allah tidak sepenuh hati. Dia menyembah Allah tidak tulus. Dia menyembah Allah tidak sungguh-sungguh. Bagaimana gambarannya? Allah mengatakan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Dia hanya menyembah Allah ketika dia mendapati Allah mengabulkan keinginan-keinginan dunianya saja. Kenapa dia semakin bersemangat sedekah? Karena bisnisnya semakin lancar. Kenapa dia sholat qiyamul lail? Karena dia mendapati doanya dikabulkan Allah, dia menjadi PNS. Dia mendapatkan nilai terbaik dalam perkuliahan. Karena dia diterima bekerja di suatu instansi dengan gaji yang menjanjikan, maka semakin bagus ibadahnya, semakin bagus sholatnya, semakin bagus Qur'annya, semakin bagus sedekahnya. Kenapa? Dia mendapati Allah mengabulkan semua keinginan-keinginan dunianya. Lalu kemudian Allah mengujinya. Apakah dia hanya mengenali Allah dikala dia mendapatkan kesenangan, ataukah dia juga mengenali Allah ketika dia diuji dengan ketidaksenangan? Maka Allah mengujinya. Maka Allah mengatakan, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Sayangnya ketika datang ujian yang tidak menyenangkan, dia kecewa dengan Allah. Dia kecewa dengan takdir Allah. Lalu kemudian dia mulai menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Seolah-olah dia merasa, kok Allah tega kepada saya. Kenapa saya ditimpa dengan penyakit ini? Kenapa saya gagal dalam bisnis ini? Kenapa dan kenapa? Padahal saya rajin bersedekah, padahal saya rajin qiyamul lail, padahal saya selalu sholat di masjid 5 waktu, padahal saya sibuk berdakwah. Jadi kemudian ada rasa ketidakridhoan terhadap takdir Allah, terhadap ujian Allah yang tidak menyenangkan. Sebab yang dia dapati bukan kesenangan, yang dia dapati penderitaan demi penderitaan. Kata Allah, inilah orang yang gagal dalam ujian. Dia mengenali Allah hanya karena Allah mengabulkan kepentingan dunianya saja. Begitu Allah menghilangkan kepentingan dunianya, atau Allah buat dia gagal dalam beberapa urusan dunianya, dia kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling dari Allah. Lalu Allah katakan kalau dia tidak berubah, dia tidak bertobat, dia akan rugi dunia dan dia akan rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Baik ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, muslimin dan muslimat, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi manusia-manusia yang diberikan taufik oleh Allah, memaksimalkan potensi hidup kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa umur kita di dunia ini benar-benar mendapatkan taufik dari Allah untuk pandai berzikir, bersyukur dan beribadah kepadanya. Semoga kita diistiqomahkan beribadah dan beramal soleh, kita dimatikan sebagai muslim, dan kita semua dikumpulkan di dalam surganya. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz kita sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.